Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok 4 yang akan membahas tentang mazhab utilitarianisme hukum, yang mata kuliahnya filsafat hukum dan dosen pengampunya Pak Dadang Sumarna. Baik, perkenalkan, saya Aldin Rifki Azuri dan saya Hadi Judius. Dan saya Farhan Hidayat. Nama saya Yoga Nawajai. Saya Hari Prasetyo. Baik, sekian kita akan membahas pembahasan tentang mazhab utilitarianisme hukum. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait mazhab utilitarianisme. Jadi salah satu mazhab atau aliran hukum ini yaitu aliran utilitarianisme atau yang sering disebut dengan utilisme. Utilitarianisme ini merupakan mazhab atau aliran hukum yang menempatkan suatu fungsi atau manfaat untuk tujuan utama hukum. Maksudnya adalah mazhab aliran ini memandang antara baik atau buruk serta adil atau curang dari suatu hukum. Nah, hal ini tergantung apakah hukum tersebut memberi kebahagiaan atau tidak, yang nantinya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Sesuai dengan motonya, yaitu the greatest happiness for the greatest number of people. Aliran ini bisa dibilang termasuk kategori aliran positivisme hukum, karena aliran ini mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat. Selain itu, hukum menurut aliran ini merupakan suatu cerminan dari perintah yang penguasa dan bukan hanya rasio semata. Mazhab ini awalnya dipelopori oleh Jeremy Bentham dengan memegang penuh prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaannya yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, yaitu untuk mencoba menerapkan teori tersebut di bidang hukum. Dengan demikian, baik buruknya perbuatan itu dapat diukur dengan apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Sama halnya dengan undang-undang, yaitu baik buruknya ditentukan oleh hukum utilitarianisme tersebut. Artinya, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar untuk masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Pada intinya, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness, of happiness. Lalu ada gak sih kaitannya dengan Undang-Undang Indonesia? Keterkaitan itu terletak pada keyakinan bahwa hukum meski dibuat secara utilitaristik, tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi juga ditujukan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan hukum itu dapat dilihat seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Tujuan hukum seperti ini memberi landasan etis bagi aliran berpikir utilitarisme. Hukum itu pada prinsipnya ditunjukkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Dalam mencapai tujuan hukum yang telah dirumuskan tersebut, peranan hukum multimedia yang dihasilkan seberapa bisa memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengejar kebahagiaannya. Hukum multimedia yang dihasilkan oleh para legislator ini untuk memberikan dan menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dengan demikian, legislasi merupakan proses kunci untuk mewujudkan hukum yang dapat mendatangkan manfaat bagi individu. Proses legislasi akan menghasilkan hukum yang akan dipatuhi oleh semua warga negara. Undang-undang hak cipta, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan undang-undang merek juga dapat dilihat dengan kacamata teori utilitarisme hukum ala Bentham, yakni berupaya memberikan gambaran tentang hukum yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Teori ini seakan menjadi dasar pemikiran perkembangan multimedia di Indonesia, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberi kemanfaatan bagi banyak orang, yakni kemanfaatan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu kreatif melalui sarana multimedia dengan memberikan perlindungan secara moral maupun secara ekonomi atas kreativitas ciptanya. Negara ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum yang pada kiranya untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat.
Menurut Vietnam, tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya pada banyak masyarakat dan warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan manfaat sebagai tujuan utama dari ukurannya adalah bagian yang sebesar-besarnya sebagai umat manusia. Orang penilaiannya baik atau buruknya, adil atau tidaknya, hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Jadinya, di arti tersebut adalah untuk kemanfaatan sebaik manusia dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah utilitarianisme. Jadi, sesuai dengan namanya, utility atau utilitas, yang berarti kemanfaatan. Mazhab ini dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan kemudian dilanjutkan oleh John Stuart Mill dan dipopulerkan kembali oleh Rudolf von Jering. Jadi mereka bertiga ini walaupun sama-sama tokoh mazhab utilitarianisme atau aliran hukum utility, mereka mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda. Seperti mazhab atau aliran hukum sebelumnya, aliran hukum alam lahir dan dikanter oleh adanya hukum positivisme atau mazhab positif. Kemudian aliran utilitarianisme ini lahir dilatar belakangi karena ketidakpuasannya atas adanya keberlakuan hukum positif. Jadi perkembangan ini merupakan perkembangan atau keinginan yang ada pada abad ke-19. Dan aliran ini berkembang serta memiliki tujuan untuk kemanfaatan hukum. Jadi, Kesimpulannya sampai di sini terlihat ada keselarasan antara teori multilateralisme dan perkembangan hukum multimedia di Indonesia. Sekalipun demikian, kami ingin memberikan catatan bahwa rezim hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan kepada pemegang hak kekayaan intelektual itu dapat hakikatnya merupakan sebuah bentuk monopoli privat atau privat monopoli. Dalam negara yang menjunjung tinggi semangat kolektivitas seperti halnya dianut oleh masyarakat Indonesia, hak monopolitisme seperti ini tentu perlu dibatasi agar kemanfaatan dari suatu aktivitas tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Pembatasan masa perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan jalan kompromi dari keinginan pelindung kepentingan individu-individu, kreativitas di status sisi, dan kepentingan publik di sisi lain. Itulah sebabnya pada suatu waktu perlindungan hak kekayaan intelektual ini akan berakhir dan harta tersebut menjadi milik umum atau public domain. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih pemaparan dari kami kelompok 4 terkait materi mazhab utilitarianisme. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.